Stop ngafalin definisi untuk TKA ekonomi, karena kamu akan dituntut untuk paham studi kasus, mulai dari kebijakan bank sentral, inflasi pangan, sampai masalah pengangguran di usia muda. Tenang aja, nggak usah panik, karena kita akan bedah tuntas semua triknya dari nol. Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di YouTube Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini kita akan bedah tuntas pola soal TKA ekonomi SMA. Bersamaku, Kauhidin, tutor ekonomi bimbingan alumni. Pastikan nonton video ini sampai habis ya. Yuk, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks harga konsumen kelompok pengeluaran bahan pangan kerap mengalami lonjakan tajam di periode hari raya, akibat rantai pasok yang panjang dan cuaca ekstrim. Lonjakan ini memicu inflasi nasional dan langsung memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah bersama Bank Sentral dituntut melakukan bauran kebijakan makroekonomi yang tepat untuk meredam laju inflasi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan manakah yang efektif meredam inflasi pangan dan menjaga daya beli? Nah, ini tipe soal yang kita diminta untuk memilih semua jawaban benar. Ada instruksinya nih, pilih semua jawaban benar lebih dari satu. Jadi kita harus lihat semua pilihan yang tersedia ya. Yang pertama, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate untuk menekan jumlah uang beredar. Yang kedua, pemerintah menurunkan tarif pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, otomotif demi mendongkrak konsumsi domestik. Yang ketiga, mengadakan operasi pasar murah secara berkala dan memotong jalur distribusi logistik pangan melalui optimalisasi tol laut. Yang keempat, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT bersyarat khusus untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Yang kelima, meningkatkan kuota impor komoditas pangan secara besar-besaran tanpa batasan waktu untuk memajiri pasar domestik. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang ditanya atau yang diminta di soal ini ya? Coba kita lihat inti pertanyaannya. Kalimat pertanyaannya itu berdasarkan kondisi tersebut, kondisi di soal. Kebijakan manakah yang efektif meredam inflasi pangan dan menjaga daya beli? Jadi fokusnya untuk meredam inflasi pangan dan menjaga daya beli. Gitu. Kita lihat ya. Statement atau pernyataan yang pertama. Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate untuk menekan jumlah uang beredar. Nah, kalau kita ngomongin kebijakan meningkatkan atau menaikkan tingkat suku bunga acuan, ya, berarti ini adalah kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif. Di sini juga ada penjelasannya untuk menekan jumlah uang beredar. Nah, ini cocok banget untuk meredam inflasi. Ya, jadi ini akan membuat inflasi turun. Inflasi turun. Cocok ya. Jadi yang pertama ini masuk, kita checklist. Yang kedua, pemerintah menurunkan tarif pajak penjualan atas barang mewah PPNBM otomotif demi mendongkrak konsumsi domestik. Oke. Di sini sebenarnya kalau kita ngomongin tarif pajak secara umum, itu masuknya kebijakan fiskal. Dan menurunkan tarif pajak ya, itu sifatnya kebijakan fiskal yang ekspansif. Justru dia malah meningkatkan inflasi. Tapi di sini yang dinaikkan pajaknya, yang diturunkan pajaknya itu adalah penjualan atas barang mewah. Sementara yang kita lagi bahas itu adalah bahan pangan. Ya, bahan pangan itu sesuatu yang sifatnya pokok ya, bukan barang mewah. Jadi pertama dia udah salah karena ngomongin pajaknya diturunkan gitu ya. Yang kedua jadi nggak relevan karena ngomongin pajak penjualan atas barang mewah. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini tidak masuk ya. Yang pernyataan ketiga, mengadakan operasi pasar murah secara berkala dan memotong jalur distribusi logistik pangan melalui optimalisasi tol laut. Nah, ini mengadakan operasi pasar murah. Oke, berarti ini fokusnya ke daya beli masyarakat ya. Berarti ini cocok dengan efektif ya terhadap menjaga daya beli. Jadi pernyataan yang ketiga itu masuk. Yang keempat, memberikan bantuan langsung tunai BLT bersyarat khusus untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Nah,
Ini, kalau kita lihat secara umum, sebetulnya ini meningkatkan ya pengeluaran pemerintah. Tapi, ya, ini bersyarat khusus. Ya, ini perlu ditelaah lebih dalam. Berarti dia fokusnya ke menjaga daya beli lagi, gitu ya. Yang terakhir, meningkatkan kuota impor komoditas pangan secara besar-besaran tanpa batasan waktu untuk membanjiri pasar domestik. Meningkatkan kuota impor komoditas pangan. Nah, ini membuat pasokan pangan menjadi lebih banyak. Di dalam jangka pendek, mungkin itu akan meredam inflasi pangan karena apa? Karena jumlah barang yang ditawarkan atau disuplai secara keseluruhan itu akan menjadi meningkat. Atau kesediaan barang itu jadi lebih banyak, simpelnya seperti itu. Akan tetapi, gitu ya, di sini bilang tanpa batasan waktu. Nah, hati-hati. Tanpa batasan waktu nanti secara jangka panjang gitu ya, itu nanti akan merugikan para produsen-produsen atau petani lokal yang dampak akhirnya akan menurunkan daya beli mereka gitu. Jadi yang pernyataan terakhir ini nggak masuk ya, yang masuk hanya pernyataan 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Pemerintah daerah memutuskan untuk mengalokasikan dana surplus anggaran tahun ini guna membangun proyek transisi energi hijau berupa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di wilayah pesisir. Langkah ini diambil demi mengejar target emisi nol bersih atau net zero emission. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan biaya peluang atau opportunity cost yang timbul dari keputusan ekonomi pemerintah daerah tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke pernyataan-pernyataannya, kita bahas dulu apa sih biaya peluang itu. Biaya peluang adalah biaya yang muncul ketika kita melakukan pilihan, ya, atau bisa kita bilang yang namanya peluang, ya, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilewatkan. Ketika kita ngambil suatu peluang, kita melewatkan peluang lainnya. Nah, itu dia. Jadi biaya yang muncul akibat kita melakukan suatu pilihan. Biaya yang muncul akibat melakukan pilihan. Nah, pilihan apa yang diambil sama soal ini gitu ya? Itu dari keputusan ekonomi pemerintah daerah tersebut. Apa itu? Yaitu membangun proyek transisi energi hijau berupa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Gitu. Berarti seharusnya apakah biaya peluangnya? Yaitu hal-hal lain yang dikorbankan. Hal atau proyek lain yang dikorbankan. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Pertama, anggaran perbaikan total fasilitas jalan raya kabupaten yang terpaksa ditunda pelaksanaannya tahun ini. Nah, ini kan berarti sesuatu yang harus ditunda karena pembangunan proyek transisi energi hijau berupa PLTS ini kan. Nah, berarti ini sesuatu yang dikorbankan. Ini betul. Ya, ini masuk. Biaya peluang. Yang kedua, biaya ganti rugi pembebasan lahan warga yang digunakan untuk area panel surya PLTS. Ini yang dikorbankan atau bukan? Sesuatu yang tertunda, sesuatu yang tidak jadi karena PLTS-nya atau bukan? Bukan ya. Ini justru timbul karena kita mau bangun PLTS-nya. Jadi untuk yang pernyataan kedua atau pilihan jawaban yang kedua, justru ini masuknya ke biaya langsung atau biaya eksplisit. Ya, jadi untuk biaya ganti rugi pembebasan lahan itu masuknya biaya eksplisit atau biaya langsung. Lalu kemudian kita lanjut. Maaf ini kecoret eksplisit, nanti nggak kebaca ya. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, dana revitalisasi gedung sekolah rusak di daerah pelosok yang dialihkan untuk proyek energi tersebut. Nah, ini dana yang awalnya buat revitalisasi gedung sekolah rusak, ya, dialihkan untuk proyek energi tersebut. Berarti kan tidak jadi tuh revitalisasi gedung sekolah rusaknya karena melakukan proyek transisi energi hijau tadi. Maka ini juga masuk ke biaya peluang.
Ya, jadi revitalisasi gedung sekolah rusak itu menjadi sesuatu yang dikorbankan. Yang keempat, potensi pendapatan daerah dari retribusi pemanfaatan energi terbarukan di masa depan. Nah, ini potensi pendapatan. Apakah ini biaya? Bukan ya, ini justru manfaat. Ini manfaat di masa yang akan datang. Atau di masa depan. Jadi ini bukan termasuk biaya peluang. Yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi dari udara yang semakin bersih. Nah, kalau kita ngomongin dampak sosial dan ekonomi dari udara yang semakin bersih, ini juga termasuknya manfaat. Ya. Udara yang semakin bersih. Karena PLTS dibangun gitu ya, jadinya kan kita nggak pakai batu bara dan lain sebagainya ya. Justru itu bikin udara semakin bersih gitu ya, dan mendapatkan manfaat dari proyeknya. Oke, jadi untuk soal yang kedua ini, jawabannya adalah pernyataan yang satu dan yang ketiga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Berikut ini merupakan interaksi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 1. Rumah tangga produsen atau RTP menyerahkan barang dan jasa hasil produksi ke pasar barang. Yang kedua, rumah tangga konsumen atau RTK menerima uang atas sewa lahan yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, perusahaan membayar pajak barang usaha kepada pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri mengimpor produk kerajinan tangan dari industri lokal. Yang kelima, rumah tangga konsumen atau RTK membayar tagihan listrik bulanan ke perusahaan negara. Interaksi yang terjadi di pasar input ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 2 saja. Nah, di sini pertanyaannya interaksi yang terjadi di pasar input. Pasar input itu pasar apa sih gitu ya? Pasar input ini adalah pasar yang mentransaksikan faktor produksi. Jadi kunci untuk mencari interaksi yang terjadi di pasar input itu cukup kalian lihat satu, barang apa yang ditransaksikan ya. Barang yang ditransaksikan itu hanya faktor produksi. Apa saja gitu ya. Ini kakak singkat ya, efek faktor produksi. Misalnya tenaga kerja. Selain itu apa lagi? Modal. Selain itu apa lagi? Sumber daya. Ya, sumber daya alam spesifik karena sumber daya manusia udah dibahas di tenaga kerja ya masuknya. Lalu kemudian ada juga skill atau kemampuan berwirausaha. Gitu. Yang kedua, balas jasanya atas transaksi faktor produksi tersebut. Balas jasa faktor produksi. Apa aja itu? Nah, tenaga kerja balas jasanya apa? Balas jasanya gaji. Modal balas jasanya apa? Balas jasanya adalah bunga. Ya. Sumber daya alam itu sewa. Dan skill itu adalah profit. Jadi, kalau tidak menunjukkan interaksi terkait dengan transaksi faktor produksi dan balas jasa atas faktor produksi, maka itu tidak masuk. Ya. Kita lihat, yang pertama, rumah tangga produsen atau RTP menyerahkan barang dan jasa hasil produksi ke pasar barang. Hasil produksi, barang dan jasa hasil produksi. Ini masuknya ke output ya. Ini pasar output. Di sini juga sudah dipertegas di belakang ke pasar barang, pasar output. Yang kedua, rumah tangga konsumen atau TK menerima uang atas sewa lahan yang digunakan oleh perusahaan. Nah ini, sewa lahan, masuk ya. Ke poin yang kedua, balas jasa faktor produksi. Jadi yang kedua ini masuk. Pernyataan yang ketiga, perusahaan membayar pajak badan usaha kepada pemerintah. Pajak ada nggak kita bahas tadi? Tidak ada ya. Ya, jadi yang poin 3 ini interaksi antara pemerintah. Yang 4, masyarakat luar negeri mengimpor produk kerajinan tangan dari industri lokal. Mengimpor produk kerajinan tangan dari industri lokal. Nah, produk kerajinan tangan ini masuknya ke pasar output.
Dan ini spesifik ke masyarakat luar negeri, jadi interaksi ke luar negeri ya. Yang kelima, rumah tangga konsumen atau RTK membayar tagihan listrik bulanan ke perusahaan negara. Membayar tagihan listrik, ini balas jasa atas apa? Balas jasa atas barang dan jasa. Ini terjadinya di pasar output juga. Oke, berarti dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, itu yang benar hanya pernyataan 2. Jadi jawabannya yang E ya, 2 saja. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Ketika harga sebuah laptop gaming mengalami penurunan yang cukup signifikan di pasar, hal ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam kurva permintaan laptop tersebut. Manakah di antara pernyataan berikut yang berkaitan dengan analisis situasi di atas? Oke, di sini yang pertama pernyataannya mengatakan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan ke arah kanan bawah. Yang kedua, kurva permintaan laptop gaming akan bergeser secara utuh ke kanan atas. Yang ketiga, jumlah laptop gaming yang diminta oleh konsumen di pasar akan mengalami peningkatan. Yang keempat, hukum penawaran sedang berlaku untuk menjelaskan perubahan kuantitas permintaan tersebut. Yang keempat, jumlah laptop gaming yang ditawarkan di pasar akan meningkat. Oke, di sini yang terjadi adalah harga sebuah laptop gaming mengalami penurunan. Kita garis bawahi ya apa yang terjadi. Manakah pernyataan berikut yang berkaitan dengan analisis situasi di atas? Nah, di sini soalnya baik banget sebetulnya. Di statement hal ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam kurva permintaan. Jadi kalau kita lihat tadi ya pernyataan-pernyataannya, gitu ya, itu ada yang ngomongin penawaran. Maka kita langsung eliminasi aja nih. Pernyataan yang keempat, hukum penawaran sedang berlaku untuk menjelaskan perubahan kuantitas permintaan tersebut. Nggak nyambung ya, hukum penawaran menjelaskan perubahan kuantitas permintaan. Harus yang tepat hukum permintaan juga. Terus kemudian ada pernyataan yang kelima, jumlah laptop gaming yang ditawarkan di pasar akan meningkat. Ini lagi nih ditawarkan, tidak relevan. Ya. Jadi sisa pernyataan 1, 2, dan 3. Pernyataan yang pertama, terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan ke arah kanan bawah. Yang kedua, kurva permintaan laptop gaming akan bergeser. Kita garis bawah ya, terjadi pergerakan di pernyataan yang pertama, lalu kemudian di pernyataan yang kedua, terjadi pergeseran. Nah, di sini yang terjadi adalah perubahan harga. Diingat baik-baik ya teman-teman. Kalau kita ngomongin perubahan harga, yang terjadi itu pergerakan di sepanjang kurva. Adapun pergeseran itu pasti disebabkan oleh hal-hal atau faktor-faktor lain selain perubahan harga. Contohnya apa kalau kita ngomongin permintaan? Contohnya misalnya trennya gitu ya. Oh, orang-orang sekarang lagi pada pakai laptop gaming gitu ya. Orang-orang sekarang lagi pada pengen beli laptop gaming karena misalnya tren dari bermain game itu shift atau pindah lagi nih dari mobile atau dari handphone gitu ya ke laptop lagi misalnya. Maka nantinya akan mempengaruhi harga dari laptop gaming karena permintaan atau kebutuhannya meningkat. Kayak gitu. Oke, jadi pernyataan 1 ini masuknya ke pergerakan betul ya, karena yang berubah itu harganya, bukan faktor selain harga. Adapun pernyataan yang kedua itu tidak masuk. Terakhir, pernyataan yang ketiga, jumlah laptop gaming yang diminta oleh konsumen di pasar akan mengalami peningkatan. Nah, kalau harganya turun, sesuai dengan hukum permintaan, ya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta, kuantiti yang di-demand, itu akan naik. Jadi, pernyataan yang ketiga ini juga benar. Jadi, jawabannya untuk soal yang keempat ini adalah pernyataan 1 dan 3. Biar persiapan TK ekonomi kamu makin matang, yuk follow bimbingan alumni, like dan share video ini sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.